peserta PISA itu memecahkan masalah dengan menginterpretasikan, mengenali situasi, dan menggunakan rumus dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga, melaksanakan prosedur dengan baik dan memilih serta menerapkan strategi pemecahan masalah yang sederhana. Kemudian menginterpretasikan serta mempresentasikan situasi. Yang level keempat yaitu bagaimana siswa bekerja secara detail dengan model dalam situasi konkret tetapi kompleks dan mempresentasikan informasi yang berbeda serta menghubungkannya dengan situasi nyata. Level kelima, siswa bekerja dengan model atau rumus matematika yang digunakan untuk situasi yang kompleks dan memilih serta menerapkan strategi dalam memecahkan masalah yang dimuat. Yang terakhir, membuat generalisasi dan menggunakan penalaran matematik dalam menyelesaikan masalah serta mengkomunikasikannya. Jadi sebenarnya level-level yang PISA ini itu yang sudah diadopsi, hanya mungkin dibuat sederhana di dalam indikator HKM. Itu ya. Kemudian lanjut. Nah, untuk konteks numerasi, jadi kalau di dalam gerakan literasi nasional atau AKM, dia hanya ada 3 konteks yang dimuat dalam numerasinya. Namun kalau di PISA dia sebenarnya ada 4. Yang perbedaannya hanya kalau di PISA ada 1 adalah pekerjaan. Namun di dalam indikator AKM di sini, konteks indikator AKM, dia hanya dibuat 3. Yang pekerjaan itu masuk dalam konteks personal. Jadi personal ini atau pribadi itu adalah aktivitas kita, mungkin dalam kehidupan sehari-hari itu masuk dalam konteks personal. Pekerjaan juga masuk dalam konteks personal seperti mungkin dosen atau pedagang atau petani, itu bisa masuk dalam konteks numerasi personal. Kemudian ada yang sosial budaya. Seperti tadi yang sudah disampaikan narasumber pertama terkait etnomatematika, itu bisa masuk di dalam sosial budaya, konteks sosial budaya. Jadi budaya yang dimaksud ya tentunya adalah warisan-warisan dari leluhur atau orang terdahulu yang mungkin masih diterapkan hingga sekarang. Jadi kalau tadi ada pertanyaan dari Pak Dr. Bakri mengenai batasan, kalau saya pribadi Bapak, mungkin selama itu masih kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari, itu bisa kita klaim sebagai etnomatematika. Itu untuk saya pribadi. Kemudian yang ketiga, konteks saintifik. Nah, saintifik ini tentunya mungkin yang berkaitan dengan sains, mungkin ada biologi, ada kimia, kemudian ada pengobatan, ilmu-ilmu medis, itu bisa masuk dalam konteks saintifik. Lanjut, Ibu moderator. Jadi kita cepat saja ya, karena kita dibatasi waktu. Kemudian untuk konten dalam numerasi. Jadi konten dalam numerasi itu ada 4. Yang pertama yaitu bilangan. Untuk konten bilangan, di dalam domain bilangan itu yang diukur yaitu mengenai representasi, sifat urutan, dan operasi. Kemudian di konten kedua ada geometri dan pengukuran. Jadi dalam konten geometri dan pengukuran yang diukur yaitu mengenai materi bangun, geometri, dan pengukuran. Kemudian ada konten aljabar, yaitu mengenai persamaan dan pertidaksamaan, relasi dan fungsi, termasuk dalamnya yaitu pola bilangan, rasio, dan proporsi. Kemudian konten terakhir yaitu data dan ketidakpastian. Nah, data dan ketidakpastian ini yaitu terkait dengan data dan representasinya serta ketidakpastian dan peluang. Ini masuk juga di dalam data dan ketidakpastian untuk yang peluang.
Itu ya, jadi mungkin statistik-statistik nanti masuk di dalam data dan ketidakpastian. Itu untuk konten numerasi. Selanjutnya level kognitif numerasi. Jadi di dalam level kognitif yang digunakan untuk level kognitifnya itu hanya 3. Yang pertama yaitu ada knowing atau pemahaman atau pengetahuan. Kemudian ada level applying atau penerapan, dan kemudian level reasoning atau penalaran. Jadi hanya 3 level kognitif ini yang masuk di dalam masuk di dalam AKM untuk bagian numerasi. Untuk penjelasan mengenai pemahaman, level pemahaman bisa kita lihat di slide selanjutnya. Di sini ada aspek-aspek untuk mengukur pemahaman. Jadi aspeknya di situ bisa dilihat adik-adik mahasiswa. Di sini ada mengingat contohnya seperti mengingat pengertian, kemudian sifat bilangan, sifat bentuk geometrik, kemudian ada terkait unit pengukuran, kemudian ada juga yaitu terkait dengan notasi bilangan. Jadi misalnya tadi sudah diberikan narasi, misal ya diberikan tadi gambar rumah. Mungkin dari gambar itu ada hal yang ingin ditanyakan. Misalnya berapa jumlah tiang dari rumah yang digambarkan, atau misalnya tadi adalah rumah tongkonan. Misal berapa tiang dari rumah tongkonan tersebut, itu masuk dalam aspek mengingat. Kemudian ada aspek mengidentifikasi. Contohnya yaitu mengidentifikasi bilangan. Ada juga mengenai ekspresi, kuantitas, dan bentuk serta identitas yang secara matematis setara, seperti desimal, persentase, pecahan. Itu ya. Kemudian mengklasifikasikan. Nah, contohnya misalnya mengklasifikasikan bilangan, jumlah, ekspresi, serta bentuk yang memiliki sifat-sifat yang serupa. Aspek berikutnya yaitu dalam level pemahaman ada aspek menghitung. Nah, di dalam aspek menghitung, contohnya mungkin melakukan prosedur algoritma seperti penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, juga kombinasinya, serta melakukan prosedur aljabar yang efektif. Kemudian aspek mengambil dan memperoleh. Jadi di dalam aspek ini kita bisa mengambil informasi dari teks, mungkin atau bagan, tabel, ataupun sumber-sumber lain yang ditampilkan dalam narasi sebelum masuk dalam soal-soal AKM. Kemudian aspek mengukur. Nah, di sini kita sudah masuk dalam pengukuran. Bagaimana mengukur itu menggunakan instrumen untuk pengukuran dan memilih unit yang tepat. Nah, ini untuk aspek level pemahaman. Selanjutnya level penerapan. Di sini hanya ada 4 aspek. Jadi yang pertama yaitu memilih strategi. Contohnya misalnya menentukan operasi. Strategi juga aturan yang relevan dan efisien untuk memecahkan masalah kontekstual yang dapat diselesaikan dengan menggunakan berbagai metode atau solusi. Kemudian aspek kedua yaitu menyatakan atau membuat model. Nah, di sini contohnya menyajikan data dalam tabel atau grafik, kemudian gambar geometris atau diagram yang memodelkan suatu permasalahan, merumuskan pertidaksamaan dan juga persamaan, membangun representasi dari hubungan matematika tertentu. Jadi mengaitkan mungkin dalam suatu masalah itu bukan hanya satu konsep matematika yang digunakan, tapi mungkin ada beberapa konsep untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Kemudian aspek menerapkan atau melaksanakan. Nah, contoh dalam aspek ini misalnya menerapkan atau melaksanakan strategi dan operasi untuk memecahkan masalah dunia nyata yang berkaitan dengan konsep matematika yang diketahui. Yang terakhir yaitu menafsirkan, contohnya bagaimana memberikan interpretasi atau tafsiran terhadap solusi permasalahan yang diperoleh. Nah, ini untuk aspek dalam level
penerapan. Selanjutnya ini level yang paling tinggi dalam AKM numerasi, yaitu level penalaran. Nah, di dalam level penalaran ini ada 5 aspek yang diukur, yaitu menganalisis, contohnya menentukan, menggambar atau menggunakan hubungan dalam angka, ekspresi, jumlah, dan bentuk. Yang kedua yaitu bagaimana memadukan atau menyintesis. Nah, di sini contohnya menghubungkan elemen pengetahuan yang berbeda, menghubungkan representasi untuk memecahkan masalah. Yang ketiga ada mengevaluasi. Mengevaluasi contohnya misal menilai strategi pemecahan masalah dan solusi alternatif. Yang keempat ada aspek menyimpulkan. Siswa diminta untuk membuat kesimpulan yang valid berdasarkan informasi dari fakta-fakta yang ada. Kemudian yang terakhir yaitu membuat justifikasi. Di sini yaitu memberikan argumen matematis untuk mendukung klaim-klaim atau pemecahan masalah yang digunakan oleh adik-adik peserta didik dalam menyelesaikan masalah dari soal AKM itu sendiri. Ini untuk yang level penalaran. Mungkin kalau secara umumnya itu adalah bagian-bagian terpenting dalam dalam domain numerasi. Untuk penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari atau dalam pembelajaran mungkin akan dilanjutkan oleh Ibu Indah Suciati yang merupakan partner kami di sini terkait literasi numerasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan, mohon dikoreksi. Jika mungkin wawasan atau referensi saya masih belum update, saya mohon perbaikan jika ada hal-hal yang kurang kurang update gitu terkait wawasan yang sudah saya kaji. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Hajerina MPD selaku narasumber kedua kita untuk pemaparan materinya yang luar biasa hari ini. Berikan aplaus untuk Ibu Hajerina. Ya. Baik Bapak Ibu, para mahasiswa peserta kuliah tamu yang kami banggakan. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi dari narasumber ketiga seperti yang sudah disampaikan oleh narasumber kedua tadi bahwa materinya ini berkaitan terkait dengan literasi numerasi. Jadi sesi tanya jawab akan saya buka setelah narasumber ketiga kita memaparkan materinya. Dan untuk kali ini saya skip untuk pantunnya ya adik-adik, nanti kalian kenyang dengan pantun. Baik, untuk narasumber ketiga kita yakni Ibu Indah Suciati MPD. Beliau juga merupakan dosen di Universitas Al-Khairat Palu. Jadi sama-sama dengan Ibu Hajerina MPD. Tanpa berpanjang kata lagi, langsung saja saya persilahkan kepada Ibu Indah Suciati MPD untuk memaparkan materi hari ini. Kepada Ibu dengan hormat saya persilahkan. Terima kasih banyak. Saya izin berdiri ya. Silahkan Bu. Ya, enak. Ya, baik. Yang saya hormati Ibu Koordinator Prodi Pendidikan Matematika Ibu Dr. Rita Levida. Yang saya hormati Bapak Dr. Iwayan Sukayasa. Yang saya hormati Bapak Dr. Bakri Malo dan teman-teman dosen sekalian. Maaf saya tidak bisa sebutkan satu-satu. Izin menyampaikan materi. Baik semuanya, apa kabar? Berdiri dulu. Oke, iya, berdiri. Oke, sampai ini loyo. Berdiri. Renggangkan badan dulu. Ya, sudah berapa jam berdiri?